Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang sedang nonton video pembahasan soal kalkulus kali ini. Jadi ini video pembahasan soal kalkulus yang ketiga. Di sini aku akan membahas soal-soal terkait grafik fungsi. Jadi ini untuk soal pertama, jelaskan dengan kata-kata deskripsi bagaimana bentuk grafik fungsi fx dengan menggunakan transformasi fungsi. Di sini kita juga punya soal terkait bentuk koordinat polar. Ini masih seputar koordinat polar juga. Kita minta mengubah bentuknya ke koordinat kartesian. Dan yang terakhir ini menggambar sketsa grafik dari persamaan koordinat polar. Oke, jadi di sini aku mau langsung aja membahas soal yang pertama. Jadi di sini kita diminta mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana bentuk grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 12. Nah, di sini diminta menggunakan transformasi fungsi. Oke, jadi mungkin tipe-tipe soal yang kayak gini nggak mungkin keluar di soal UTS. Tapi menurutku soal-soal gini itu penting buat teman-teman tuh dapat kayak feeling, dapat sense di matematika terkait fungsi. Jadi kalau teman-teman mungkin di SMP atau SMA menggambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 12, mungkin teman-teman bisa pakai ya nyari titik-titik sampel atau nyari titik potong di sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya, terus definite positif atau definite negatif, dan seterusnya. Nah, di level perkuliahan ini, di perguruan tinggi, teman-teman buat sekedar gambar fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 12, itu bisa memanfaatkan transformasi fungsi. Jadi teman-teman memanfaatkan fungsi-fungsi yang teman-teman udah familiar, udah kenal, terus ditransformasikan. Jadi mungkin sekedar pengingat. Oke. Di sini kalau misalkan teman-teman katakanlah punya fungsi Y sama dengan fx. Nah, jika teman-teman ini fungsi aslinya, terus teman-teman transformasikan. Katakanlah jadi Y aksen dan aksen ntar dikira turunan. Y satu deh. Ya ini juga turunan sebenarnya, tapi atas yang lain. Kalau teman-teman punya X min C, teman-teman punya Y2 itu X plus C. Lalu mungkin Y2. Ini untuk suatu C anggota R ya. Suatu bilangan real. Y3 fx plus C. Ini mungkin di SMA udah diajarin, cuman mungkin beberapa teman-teman lupa. Ya ini baru terkait translasi ya, yang aku tulisin di sini. Teman-teman harus review materinya lagi terkait dilatasi dan kawan-kawan. Saya itu SMA kelas 11 terkait transformasi geometri di grafik fungsi gini. Nah, kalau teman-teman punya gini, ini kan berarti fungsinya digeser ke kanan, di C satuan. Kalau ini geser kiri, C satuan. Kalau ini geser atas, dan yang ini C satuan. Yang ini geser bawah, geser ke bawah. C satuan. Nah, ini translasi. Buat
transformasi lainnya kayak dilatasi, rotasi, ini kok transformasi. Karena di sini soalnya cuma pakai translasi, jadi aku tuliskan di sini cukup translasi. Tapi transformasi lainnya, kalau teman-teman ingat di SMA itu ada translasi. Kalau teman-teman baca buku-buku kalkulus, biasanya di bab prekalkulus, di bab satu atau bab nolnya, itu juga membahas tentang ini. Secara singkat, ada dilatasi, ada rotasi, ada refleksi. Ini transformasi yang utama dan yang harusnya di SMA udah diajarin setidaknya. Ini teman-teman perlu review lagi untuk sekedar belajar. Aku jujur aja mungkin di soal ujian UTS kalkulus gitu, terkait soal ini secara spesifik nggak ada. Tapi pemahaman tentang materi ini, teman-teman harus tetap paham. Karena kalau sekedar belajar cuman buat ujian, rasanya ya buat apa kuliah? Oke? Jadi ini yang perlu kita tahu sebelum membahas soal ini. Nah, jadi di soalnya itu teman-teman punya fx-nya, fx, kemudian x kuadrat min 6x plus 12. Nah, kita pengen nyatain ini ke bentuk yang kita udah familiar dan kita transformasikan. Jadi kayak bentuk familiar kita transformasikan. Jadinya ini. Nah, paling mudah kita melakukan melengkapi kuadrat sempurna untuk ini. Ini sekalian buat teman-teman yang lupa. Jadi kalau kita punya x min a kuadrat, itu kan kalau kita jabarin jadi x kuadrat min 2ax plus a kuadrat. Nah, yang namanya melengkapi kuadrat sempurna, itu biasanya teman-teman punya ininya. Dan untuk punya ininya, biar jadi ini, itu kita perlu manipulasi otak-atik. Kalau di sini, kita kan punyanya x kuadrat min 6x. Kita nggak mandang 12-nya dulu, kita mandang si ini yang di depan. Kalau kita mau melengkapi kuadrat sempurna, berarti ini tuh kan 2 kali 3x. Nah, berarti si A-nya ini A. Jadi ini haruslah 3 kuadrat atau 9. Sehingga nanti bentuknya jadi x min 3 kuadrat. Ini berlaku juga ketika teman-teman mau nyari akar-akar, katakanlah. Itu bisa pakai ini. Ini jadi x kuadrat min 6x plus 9. Nah, karena kalian nambahin 9, itu kan sama aja agar tetap sama. Itu teman-teman dikurangi juga 9. Karena nggak bisa asal nambahin 9. Atau langsung aja berarti 12 min 9 kan ini. Jadinya 3. Dari sini teman-teman bisa, ini jadi x min 3 kuadrat plus 3. Jadi gini. Jadi ini di sini aku nggak menjelaskan dengan kata-kata deskripsi mungkin. Tapi aku jelasin gimana caranya dapat deskripsinya. Nah, teman-teman kan udah dapat fx itu ternyata x min 3 kuadrat ditambah 3. Nah, ini tuh sama aja kayak transformasi. Yang pertama kamu punya y punya x kuadrat. Teman-teman udah familiar sama bentuk fungsi grafik fungsi ini, jelas. Nah, ini ini teman-teman transformasikan. Jadi katakanlah di sini sebut y1 itu x min 3 kuadrat. Terus teman-teman transformasikan lagi. Min. Jadi
Y2 X min 3 kuadrat X3. Inilah fx yang kita miliki. Nah, jadi kalau teman-teman diminta gambar, ya berarti kan pertama dari kita kenal dulu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini kan 0, 0. Ini kan ya ini nggak pakai skala, cuman kurang lebih gambarnya ini. Ini cuman sketsanya aja. Nah, setelah itu, Y sama dengan X kuadrat ini digeser ke arah kanan 3 satuan. Sini katakanlah 3. Habis itu, dari satu ini kita transformasikan lagi, diangkat, digeser ke atas 3 satuan. Katakanlah di sini 3, di sini 3. Ini berarti di sini. Nah, jadi si fx-nya itu ya ini. Kita menggambar grafik fungsinya, tapi dengan cara transformasikan fungsi yang kita familiar. Di sini Y sama dengan X kuadrat, kita geser ke kanan 3 satuan, kita geser ke atas 3 satuan. Jadi kita, kalau tentang jawab soal ini, berarti kita deskripsikan bahwa soal ini tuh, fungsi ini tuh, mungkin aku tulis jawaban kalian ya, nggak apa-apa. Perhatikan bahwa, diperhatikan bahwa fungsi f min 6x plus 12 merupakan hasil transformasi dari fungsi di sini aku tulis f 0x deh, yang digeser atau ditranslasi 3 satuan, ditranslasi ke arah kanan 3 satuan sejauh 3 satuan, 3 satuan, dan ke arah atas 3 satuan. Jadi buat gambar grafik fungsi ini, teman-teman carinya kayak gini dan dideskripsikan segini. Jadi ini buat ngasah pemahaman teman-teman terkait fungsi dan transformasi fungsi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk koordinat polar. Nah, berarti kita ingat-ingat lagi. Kita punya kalau wajib diingat. Wajib diingat.
R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Loh, maaf. Terus juga di sini punya X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, tan theta sama dengan Y per X, X-nya 0. Jadi buat mengubah bentuk ini ke dalam bentuk koordinat polar, teman-teman cukup pakai ini aja. Kalau teman-teman punya 4X per 3X kuadrat, 3Y kuadrat sama dengan 6 min X. Ini bisa teman-teman ubah jadi 4X 3X kuadrat plus Y kuadrat 6 min X. Ini jadi teman-teman pakai ini jadi R cos theta yang buat jadi 3R kuadrat. Terus ini jadi R cos theta R sin theta. Ini jadi cos theta 3R. Oh, 3R sama dengan 6 min R kuadrat cos kuadrat cos. Ya udah teman-teman cukup sampai sini udah kelar. Cuman diminta ubah ke koordinat polar aja. Oke? Mungkin kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini aku tulis B-nya itu X kuadrat min X plus Y kuadrat plus akar X kuadrat plus. Ini bakal jadi ini ketemu dengan ini. Jadi di sini langsung aku tulis R kuadrat min R cos theta ditambah ini tuh R. Oh ya di sini kita ingat gini juga bisa. Jadi bisa dibagi R dengan kata lain di sini teman-teman yang satu plus cos theta. Jadi untuk nomor 2 cukup sederhana karena di sini cuma diminta untuk mengubah, tidak menggambarnya. Aku lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini kita ngubah ke bentuk koordinat kartesian. Tapi secara prinsip kita tetap pakai yang tadi sama ya, sama dengan kar X kuadrat
plus Y kuadrat terus X sama dengan R cos theta. Yang cukup ini di sini. Lainnya nggak kepakai. Nah, teman-teman punya 8 min R, R kuadrat sin 2 theta. Mungkin teman-teman bisa ubah dulu sin 2 theta-nya. Ini akan jadi 2 sin theta cos theta. Di sini akan sama dengan 2 theta cos theta. Yang berarti di sini teman-teman bisa dapetin 8 minus sama dengan 2x. Jadi untuk mengubah itu cukup sederhana. Yang cukup sulit, nggak sulit juga sih, cuman yang lebih kompleks itu ketika kita diminta menggambarkan. Oke, jadi untuk nomor 3 sederhana. Aku lanjut ke nomor 4. Di sini nomor 4, gambarlah sketsa grafik dari persamaan berikut. Kita udah mulai menggambar. Nah, di sini untuk menggambar sketsa grafik, itu biasanya ada 2 tipe soal. Di sini aku ngambil 2 tipe itu. Untuk tipe yang A, soal yang soal ini perlu mengambil titik sampel. Jadi kita perlu ambil titik-titik sampel, lalu kita plotting. Nah, sedangkan untuk yang soal nomor B, ini tidak perlu. Soal tidak perlu ambil titik sampel. Kenapa tidak perlu? Karena di sini cukup ubah ke bentuk kartesian. Nah, dengan teman-teman mengubah ini koordinat kartesian, akan mendapatkan persamaan yang mungkin teman-teman udah familiar. Lalu peroleh persamaan yang familiar. Nah, persamaan familiar ini aja itu biasanya bisa berupa garis lurus, titik, titik tak taruh di sini. Jadi cuma satu titik gitu, garis lurus. Lalu mungkin ada parabola, mungkin ada juga lingkaran, ada elips, lalu ada hiperbola. Nah, yang kemungkinan besar keluar, yang bisa keluar, itu ya cuman menurutku lingkaran, parabola, atau garis lurus. Sedangkan untuk elips hiperbola, ini kayak sangat kecil kemungkinannya keluar di kalkulus 1 untuk digambar pakai koordinat polar yang mengubah persamaan ke bentuk kartesian. Jadi ini untuk apa yang teman-teman perlu ketahui sebelum kita membahas soalnya. Jadi ada 2 tipe soal. Nah, kita bahas dulu ke soal yang mengambil titik sampel. Nah, mungkin buat soal yang mengambil titik sampel, teman-teman yang dibingungkan dan menjadi fokus itu seberapa banyak sih titik sampel yang perlu kita ambil untuk memplotting biar gambarnya ya bener. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ada 2 opsi. Cara brutal mengambil banyak titik sampel, ya pasti plottingannya akurat. Cuman akan sangat memakan waktu.
Di sini aku tulis mengambil titik sampel. Nah, yang soal perlu ambil titik sampel. Nah, jadi gimana sih cara kita nentuin seberapa banyak titik sampel yang perlu kita hitung dan perlu kita plotting nantinya? Teman-teman di sini bisa memanfaatkan simetri. Nah, apa yang dimaksud memanfaatkan simetri? Jadi, katakanlah teman-teman punya grafik fungsi, grafik dari persamaan, katakanlah bentuknya gini. Bentuknya tuh gini. Nah, ini aku nulis salah satu contoh simetri. Jadi ini sumbu X, sumbu Y. Jadi simetri terhadap sumbu X, berarti bawahnya akan maaf gambarnya jelek, tapi yang pasti atas bawahnya ini harusnya sama. Jadi ini simetri terhadap sumbu X. Dan sebenarnya ini juga simetri terhadap sumbu Y. Sumbu X. Juga punya simetri yang lain. Jadi sini kalau simetri terhadap sumbu Y, aku akan cari contoh yang lebih. Nah, ketika ini simetri terhadap sumbu Y, maka sini ini asumsikan sama lah. Susah betul gambar. Ini simetri terhadap sumbu Y. Lalu teman-teman juga punya simetri terhadap titik origin. Simetri terhadap titik origin itu gimana? Ini kan titik origin 00. Katakanlah teman-teman punya garis lurus saja deh. Nah, jadi kalau di sini ini simetri terhadap titik origin. Jadi ketika teman-teman punya titik di sini, ini katakanlah R theta. Nah, di teman-teman punya titik R P, hmm, P plus theta. P plus theta. Nah, di sini kalau teman-teman punya titik di sini, ini di sini theta, di sini theta. Makanya P plus theta. Nah, di sini teman-teman di sini juga punya titik R theta. Nah, titik di sini, ini teman-teman titik R P min theta. Kalau di sini teman-teman punya titik di sini, hmm, katakanlah ini deh.
Ini R theta. Di sini teman-teman di kurvanya punya R min theta. Jadi ketika teman-teman memanfaatkan simetri, katakanlah grafik fungsinya nih, setelah teman-teman selidiki, nanti ku kasih tahu cara menyelidikinya. Katakanlah teman-teman mau menyelidiki suatu fungsi, dan teman-teman udah cek nih, ternyata simetri terhadap sumbu X. Ya berarti teman-teman cukup cari titik sampel di bagian atas sumbu X saja. Berarti dari sudut 0 sampai I, teman-teman gambar, weng, 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 weng. Ntar yang di bawahnya itu harus mengikuti. Weng, weng. Ya ini harusnya mengikuti. Jadi cukup cari atasnya. Jadi teman-teman nyari titik sampelnya nggak semua sudut sampai 2pi, sampai satu putaran full. Sedangkan kalau terhadap sumbu Y, berarti teman-teman cukup cari titik-titik sampel di daerah sini. Ntar bagian sininya akan mengikuti. Nah, kalau terhadap titik origin, itu titik origin sebenarnya berarti teman-teman perlu nyari sudutnya dari sini. Dari sini ke sini. Dan dari daerah sininya akan di simetri. Ting, ting. Nah, cara menyelidiki simetri. Di sini sesuai yang udah aku bahas juga di kelas. Jadi teman-teman cek simetri. Misalkan R sama dengan E, F theta. Jika F theta sama dengan F min theta, maka dia simetri terhadap sumbu X. Sedangkan jika dia memenuhi jika sama dengan Fp min P, maka dia simetri terhadap sumbu Y. Sedangkan jika memenuhi F theta sama dengan F theta, Fp plus theta, maka simetri terhadap 0,0 titik origin. Jadi teman-teman bisa cek dulu simetrinya. Nah, dari simetri ini teman-teman bakal bisa nyimpulin seberapa banyak titik sampel yang teman-teman bisa pakai untuk plotting nantinya. Lalu teman-teman juga bisa manfaatkan grafik fungsi di sumbunya itu, sumbu katakanlah R theta. Maksudnya apa? Jadi teman-teman gambar, oh kalau sudutnya sekian, itu R-nya berapa? Kalau sudutnya sekian, R-nya berapa? Dan seterusnya. Ini kalian bukan gambar grafik koordinat persamaannya, tapi gambar ininya dulu. Untuk teman-teman lihat kayak proses dari sudut ini ke sudut yang lain, itu apakah R-nya naik, R-nya turun, R-nya gimana. Itu teman-teman bisa lihat progres perubahan tiap theta nilai R-nya.
Nah, ini akan membantu ketika teman-teman gambar. Jadi di sini kita lanjut mengerjakan soal. Jadi diberikan persamaannya itu R sama dengan tadi 2 cos theta, 2 cos 2 theta. Teman-teman bisa cek simetri. Kan R sama dengan F theta. Sama dengan 2 cos 2 theta. Nah, di sini teman-teman bisa cek kalau ternyata F negatif theta, F minus theta, itu kita pakai sifat dari cos. Ini akan sama dengan 2 cos 2 theta sama dengan 2 cos 2 theta sama dengan F. Oke, jadi di sini aku lanjutin. Tadi aku sedang nyari ini kepental lagi. Ah, sama dengan ini. Dan ini sama dengan ini. Jadi di sini dia itu juga simetri terhadap sumbu Y. Nah, karena dia simetri terhadap sumbu X dan sumbu Y, berarti katakanlah di sini teman-teman punya, karena dia simetri terhadap sumbu X dan sumbu Y, berarti teman-teman cukup sebenarnya cari di kuadran satu aja. Nanti dari kuadran satu bisa di simetrinya ke sini, terus bisa dilanjutin ke sini. Jadi sangat memudahkan ketika teman-teman menentukan berapa banyak titik sampel yang perlu diambil. Nah, di sini teman-teman bisa pakai titik sampel sehingga dapat diambil titik sampel. Kita ambilnya cukup di kuadran satu aja. Dan kita ambil yang sudut-sudut istimewa. Dan ini trik lainnya lagi, kita ambil yang memudahkan perhitungan kita. Nah, di sini kalau aku gambar dan aku cari titik sampelnya, tadi aku udah nyari. Jadi aku ambil 5 titik sampel doang. Sini ada theta, ini R. Jadi aku ambil ketika sudutnya 0, maka R-nya itu 2. Di sini aku ambil sudut lain lagi pi per 8. Hasilnya akar 2. Lalu aku ambil pi per 4. Hasilnya 0. Lalu 3 pi per 8. Hasilnya ternyata minus akar 2. Lalu aku ambil pi per 2. Kita cukup ambil di kuadran satu. Jadi sampai pi per 2 doang. Di sini jadi min 2. Nah, buat yang bertanya-tanya, kenapa aku ambil pi per 8 dan 3 pi per 8? Dan mungkin kenapa pi per 4? Karena kita punya R-nya itu kan 2 cos 2 theta. Jadi sebenarnya ini itu jika dimasukkan ke R kita, itu sama aja kita mencari pi per 4. Cos pi per 4. Sedangkan kali ini berarti cos pi per 2.
Dan kalau ini berarti cos 3 pi per 4. Sedangkan ini kita punya cos pi. Nah ini ketika dikalikan dengan 2 menghasilkan hasil yang cukup sederhana. Dan kita mudah perhitungannya. Dan kalau kita gambar ini R, ini datanya. Berarti kan teman-teman dari sudut 0 dulu, ini 2 di sini. Lalu di sini pi per 8, pi per 4, 3 pi per 8, lalu pi per 2. Ini dari 2, terus pi per 8 itu akar 2. Berarti akar 2 itu sekitaran 1, sekian. Katakanlah di sini lah. Lalu pi per 4 itu 0. Ini juga akar 2, katakanlah di sini lah. Tapi min. Dan di sini ada minus 2 juga. Jadi jika kita gambar progresnya itu kayak dia, bentar, dan di sini menurun, tapi di sini ya. Jadi ntar gambarnya bakal gimana? Di sini aku gambar, jujur gambarku jelek, aku gak suka matkul yang gambar-gambar. Nah di sini kan sama untuk sudutnya 0 itu sini 2. Lalu akar 2 ke sini, terus ini kan sudutnya 0. Katakanlah berarti ini kita punya sudut pi per 4 itu kan segini, diambil tengahnya. Sini kan pi per 2. Nah berarti pi per 8 itu setengahnya, katakanlah ya di sini. Terus 3 pi per 8 ya di tengahnya, tapi di tengahnya. Dan di sini itu cuman di akar 2. Tanganlah akar 2 itu sini lah. Terus 0. Aduh sebentar. Skill issue. Lah kok naik. Ya di sini teman-teman punya 0. Nah habis itu untuk sudut 3 pi per 8 itu minus. Berarti alih-alih di sini teman-teman justru punya di kebalikannya. Sini aku gambar. Ini sudut yang satu garis sama 3 pi per 8. Ini mungkin aku tulis dulu. Ini 3 pi per 8 sudutnya. Ini pi per 4. Ini pi per 8. Ini 0. Ini pi per 2. Nah, berarti di sini akar 2 juga. Sini katakanlah di sini lah ya, akar 2. Tapi minus. Jadi minusnya itu menunjukkan dia tuh kebalikan dari si sudut ini. Kan harusnya ke sini. Tapi dia minus, jadi kebalik. Nah, terus untuk pi per 2 itu kan harusnya ke atas R-nya. Tapi di sini malah nilainya tuh negatif 2. Jadi di sini teman-teman di sini.
ini negatif 2. Nah, kalau sama teman-teman gambar, itu bakal jadi, dan dengan memanfaatkan simetri, pertama simetri terhadap sumbu X dulu, itu teman-teman di sini punya, ini punya ke sini, teman-teman punya ke sini juga. Oke. Nah, ini terhadap sumbu Y dulu nih, aku menggambarnya. Nah, habis itu terhadap sumbu X. Gambarnya jelek, tapi intinya gini. Nah, jadi gambar grafiknya itu kayak gini. Sebenarnya ini punya nama, cuman aku lupa namanya apa. Jadi buat persamaan-persamaan di koordinat polar itu sebenarnya grafik-grafiknya ada beberapa yang memang punya nama. Kalau teman-teman baca di buku itu, aku sangat menyarankan kalian mengingat juga bentuk-bentuk, dan soalnya ada bentuk umumnya. Bentuk umum ini, persamaannya ini, gambarnya, grafik fungsinya itu apa, dan namanya apa, itu ada harusnya. Oke, jadi ini nomor 4A lebih lebih ribet dari yang 4B menurutku. Kita yang 4B kus. Di sini 4B cukup sederhana, karena di sini teman-teman cukup ubah ke koordinat polar. Oh, di pojok sana. Nah, ini teman-teman ubah ke bentuk koordinat kartesian. Teman-teman kalikan R ke 1, dan di sini teman-teman bisa dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X min 4Y plus 1. Nah, ini teman-teman pindahkan ruas kanan semua. Atau mungkin satunya nggak usah ya. Nah, teman-teman pakai melengkapi kuadrat sempurna seperti yang udah diajarin tadi. Ini X kuadrat min 2X. Berarti di sini perlu perlu apa ya? Perlu 1. Karena teman-teman ingat lagi kan, kalau X min A kuadrat sama dengan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Nah, di sini A-nya itu 1. Dan kalau yang ini A-nya itu 2. Nah, tapi teman-teman nambahin 1 sama 4. Jadi dua ruas juga harus ditambah dong. Jadi nggak cuma nambahin yang di sini. Teman-teman harus nambahin yang di sininya juga. Jadi di sini bisa X min 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat ditambah, oh udah stop, 5. Jelek juga kan. Jadi di sini teman-teman berarti punya sebuah lingkaran. Pusat di 1, min 4 jari-jarinya.
akar 5. Jadi ya tinggal digambar aja jari-jari lingkaran, lingkaran dengan jari-jari akar 5 dan pusat di situ. Ini gambar sketsa jelek tuh. Satu di sini, ak- di sini ya kurang lebih gini lah. Ya digambar aja. Akar 5. Akar 5 tuh berapa ya? Aku kalkulator karena aku malas mengira-ngira. Oh, akar 5 itu 2, sekian ternyata. Ya, ya jelas lah anjir. Ya jelas. Berarti kalau teman-teman punya lingkaran, berarti di sini kan satu. Oh no, ini oh, ya digambar aja dengan jari-jari ini. Ini hanya sketsa jadi jelek. Oke, jadi mungkin untuk video pembahasan ketiga cukup sekian. Utamanya sih ya di gambar grafik koordinat polar ini ya. Oke, jadi aku tutup. Terima kasih banyak yang sudah menonton.